Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Anis Rahmatul Iza dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. NPM saya 2204010110. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peranan logika dalam berbagai bidang. Nah, sebelumnya kita harus tahu dong ya, emang logika ini apa gitu kan. Jadi pada intinya teman-teman, logika ini adalah pengkajian untuk menemukan sesuatu yang benar atau salah. Nah, yang pertama, peranan logika dalam bidang filsafat. Saya bacakan sedikit ya teman-teman ya. Jadi logika merupakan suatu percobaan pada pernyataan-pernyataan. Apakah yang dimaksud pendapat ini benar atau salah? Nah, memperhatikan dari pendapat yang saya sebutkan tadi, menurut Popkin dan Stroll, mereka berkesimpulan bahwa logika ini merupakan salah satu cabang filsafat yang sangat penting. Semua atau cabang filsafat yang tak dapat lepas daripada penggunaan pikiran atau cara berpikir. Apakah ini benar atau keliru akan tergantung pada asas logikanya. Nah, disitulah letak logis diperlukan sebagai dasar penggunaan pikiran. Contohnya apa teman-teman? Jadi contohnya itu ketika kita bertanya, apa sih arti kehidupan gitu. Nah, berarti di sini kalian nih telah menggunakan logika dalam bentuk filsafat yang melibatkan pertimbangan eksistensial. Eksistensial ini apa? Eksistensial ini adalah pernyataan mendalam yang berkaitan dengan makna, tujuan, dan sifat eksistensi manusia. Yang kedua teman-teman, peran logika dalam bidang matematika. Perannya apa dalam bidang matematika? Jadi logika ini membuat kita harus melakukan tindakan penarikan kesimpulan yang tepat dan masuk akal dari berbagai pernyataan yang berbeda. Membantu seseorang untuk lebih tepat dalam mengambil keputusan, memaksa untuk berpikir kritis sehingga mengambil suatu keputusan yang benar, atau bisa menghasilkan sebuah penilaian yang benar. Dengan begitu, seseorang akan terhindar dari banyak kesalahan. Seperti itu. Contohnya apa? Jadi contohnya itu 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2 atau 10 ya. Nah, itu kan kita udah menggunakan logika ya teman-teman ya, untuk menentukan penilaian mana yang benar atau yang salah. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu peran logika dalam bidang bahasa. Peran logika dalam bidang bahasa ini untuk membantu kita mengerti, paham apa sih maksud dari bahasa itu sendiri. Contohnya nih, kita pakai kata bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini kan bukan arti gimana bunga ini adalah bangkai, enggak. Tapi kenapa kok bunga bangkai? Karena baunya itu yang seperti bangkai, bukan bentuknya yang bangkai. Malah bunga bangkai ini termasuk bunga yang cantik, cuman memang harumnya aja yang seperti bangkai, makanya dinamain bunga bangkai. Nah, inilah salah satu peran logika untuk memahami bahasa itu sendiri yang bagaimana. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, peran logika dalam penelitian guna mempertimbangkan studi yang cermat tentang suatu masalah tertentu atau masalah menggunakan metode ilmiah, karena logika-logika itu memungkinkan manusia untuk berpikir secara analitik dan terstruktur dalam memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah. Contohnya aja analisis SWOT teman-teman. Ketika kita melakukan penelitian, kita kan bisa menggunakan analisis SWOT itu ya. Ketika kita menggunakan analisis SWOT itu, pasti kita menggunakan logika kita untuk berpikir. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir teman-teman, peran logika dalam bidang pendidikan. Perannya apa? Jadi logika ini untuk mengembangkan kemampuan analisis. Dalam belajar logika, kita akan diajarkan bagaimana melakukan analisis terhadap pernyataan atau situasi tertentu. Kemampuan analisis ini berguna dalam memahami isu-isu kompleks, mengidentifikasikan fakta-fakta yang relevan, serta membuat kesimpulan yang berdasarkan pada bukti-bukti yang jelas, meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan kritis, tapi juga untuk membantu kita mengembangkan kepekaan terhadap rasionalitas dalam pemikiran orang lain. Contohnya apa? Contohnya itu ketika kita dalam proses pembelajaran, ketika pembelajaran itu dilakukan adanya tanya jawab,
atau dilakukan adanya diskusi. Nah, inilah contoh peran logika dalam bidang pendidikan. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya mengenai peran logika dalam berbagai bidang beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.